Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studio Mas Lutfi. Oke teman-teman, kita belajar untuk sesi ini adalah tentang decision maker. Decision maker berarti membuat sebuah keputusan, atau lebih dikenal dengan percabangan. Percabangan itu identik dengan fungsi if. Nah, jadi kalau teman-teman pernah belajar Excel misalnya atau bahasa pemrograman yang lain, mungkin if itu pasti dipelajari gitu. Karena memang itu sebuah percabangan. Percabangan berarti dalam satu nilai itu ada ketentuannya, ada ketentuan. Saya katakan saya punya contoh kasus kayak gini ya. Kasus sederhananya adalah saya memiliki syarat. Nah, syaratnya apa? Kemudian kalau syarat itu terpenuhi apa? Nah, jadi kalau syarat terpenuhi itu apa? Misalnya saya contohkan seperti ini aja. Gampangnya. Saya sering itu mengilustrasikan seperti ini. Kemudian saya memiliki ketentuan adalah kayak gini. Bagi Anda yang berasal dari kota Banda Aceh, maka akan mendapatkan uang saku sebesar 100.000. Nah, ini merupakan percabangan. Kenapa merupakan percabangan atau decision maker? Ya, karena memang tidak semua orang itu mendapatkan 100.000. Ternyata yang mendapatkan 100.000 itu hanya orang yang memang berasal dari kota Banda Aceh. Berarti di sini yang menjadi syaratnya adalah kota. Ya, menjadi syaratnya adalah kota. Sedangkan syarat terpenuhinya apa? Syarat terpenuhinya adalah uang 100.000 atau uang saku 100.000. Nah, apabila bukan orang Banda Aceh, maka uang saku itu mereka nggak dapat. Oke, itu merupakan sebuah decision maker. Decision maker ini atau fungsi percabangan ini baru satu nih. Mas, bagaimana kalau syaratnya itu ditambah lagi, Mas? Oke, saya tambah lagi. Bagi Anda yang berasal dari Aceh Besar, maka akan mendapatkan uang saku, ya kan, uang saku sebesar 150.000. Oke, nah ini bakalan ada syarat kedua. Ini saya katakanlah adalah syarat pertama. Kemudian di sini syarat kedua. Syarat keduanya apa? Nah, di dalam program apabila dia ngecek syarat pertamanya, misalnya saya tulis nih, kota saya adalah kota Banda Aceh. Ngecek, apakah kamu kotamu Banda Aceh? Ya, maka langsung diproses ini. Dan ini tidak dibaca lagi. Apabila dikatakan, apakah kotamu adalah Aceh Besar? Oh, bukan. Di sini Banda Aceh misalnya. Apakah kotamu Banda Aceh? Sedangkan saya tulisnya Aceh Besar misalnya. Apakah kotamu Banda Aceh? Tidak, lompat ke sini. Apakah kotamu Aceh Besar? Iya, maka syarat terpenuhi yang akan dibaca di sini. Oke, nah seperti itu. Oke, apabila sudah difahami maksud dari percabangan ini, maka saya lanjutkan dengan praktek file di dalam Dart. Silakan dibuka IntelliJ IDE-nya, kemudian buatlah sebuah file di dalam folder bin, ya, tinggal diklik kanan, kemudian pilih new dan pilihlah yang namanya .file. Silakan diberikan nama, saya buat namanya adalah percabangan 1. Oke. Baik, saya membuat satu metode utama, Bro. Oke, Bro. Jadi di sini saya membuat sebuah variabel dulu.
variabel kota. Nah, tadi kan ada variabel kota ya. Terus saya buat adalah variabel uang saku. Ya kan? Nah, berarti di sini kotanya saya tulis adalah Banda Aceh. Nah, ini baru proses percabangannya. Atau dalam bahasa kerennya itu decision maker. Ini bahasa kerennya nih. Ini bahasa nenek saya nih. Oke, di percabangan saya penulisannya adalah di dalam apa itu namanya, dat penulisannya seperti ini. Nah, begini. Ini bakalan syaratnya ada di sini. Syaratnya bakalan di sini dan syarat terpenuhinya ada di sini. Ini syarat terpenuhinya ada di sini. Oke. Nah, penulisannya kayak gini. Nah, di dalam syarat ini itu harus selalu menghasilkan nilai true. Jadi nilainya itu ada dua, true or false. Ketika di sini dibilang true, maka ini akan dibaca. Ketika ini dibilang false hasilnya, maka di sini tidak dibaca. Nah, true or false ini pastinya merupakan sebuah pertanyaan atau perbandingan. Perbandingannya adalah seperti ini. Apakah variabel kotamu adalah Banda Aceh? Pasti jawabannya adalah ya atau tidak. Apakah kotamu adalah Banda Aceh? Ya apa tidak? Begitu kan? Nah, berarti di sini juga sama. Apakah kotamu adalah Banda Aceh? Kalau merupakan sebuah pertanyaan itu yang menjelaskan apakah kotamu adalah. Berarti penulisannya seperti ini. Apakah kotamu adalah itu adalah sama dengan dua kali ya. Kalau sama dengan sekali, ini menyebutkan penegasan. Hei, kota adalah Banda Aceh. Oh iya, kota saya Banda Aceh. Nah, itu kalau sama dengan satu. Tapi kalau sama dengan dua, itu berarti apakah kotamu adalah Banda Aceh? Gitu. Ya, jadi pakai apakah. Tapi kalau di sini kotamu Banda Aceh ya. Nah, dikasih tahu. Tapi kalau di sini sebuah pertanyaan. Berarti kalau di sini saya tulis Banda Aceh. Berarti di sini cara pembacaannya adalah jika variabel kota adalah Banda Aceh atau apakah kotamu Banda Aceh, maka syarat terpenuhinya. Syarat terpenuhinya adalah uang saku, atau saya tidak perlu membuat uang saku kayak gini, langsung saya cetak aja. Selamat Anda mendapatkan uang saku sebesar 100.000. Oke, sekarang saya jalankan teman-teman semua. Saya ini percabangan. Ini belum muncul loh kayak percabangan. Run. Saya run dulu hasilnya seperti apa, logikanya ya, logika yang terjadi di pikiran kita kalau kita udah kebiasaan menulis. Ini insya Allah hasilnya adalah selamat Anda mendapatkan uang saku sebesar 100.000. Logikanya. Loh, belum saya ketik tulis ya. Nah, logikanya seperti itu. Tapi kalau misalnya, nah ini dia, sorry tadi ketutup. Selamat Anda mendapatkan uang sebesar 100.000. Tapi kalau misalnya saya tulisnya adalah Aceh besar. Logikanya berarti dia tidak mencetak apa-apa. Kenapa? Karena memang di sini pasti mengatakan di sini Aceh besar. Apakah variabel kota di atas adalah Banda Aceh? Pasti bilang false. False. Kalau bilang false berarti ini tidak bakalan dibaca. Perhatikan, klik kanan percabangan. Ya, ini hasilnya. Tidak ada masalah apa-apa. Ya, tidak ada hasil yang disampaikan sama sekali. Saya coba tambahkan lagi ya. Saya coba tambahkan lagi dengan variabel tambahan. Syaratnya yang kedua. Kalau syarat kedua, maka kamu harus menambahkan yang namanya else if. Ya. Jadi di dalam konsep Java itu, di dalam konsep Dart itu, apabila ketemu dengan percabangan if itu hanya ditulis di awal saja. Jadi if itu hanya ditulis di awal saja. Selanjutnya adalah else if.
saya akan praktekkan untuk beberapa persyaratan aja. Ini saya syaratnya adalah satu dulu ya. Syaratnya satu dulu. Syaratnya saya tambahkan 2. Di sini berarti jika kotanya adalah Aceh besar, kemudian saya coba cetak. Yang Aceh besar berarti mendapatkan 150 ya. 150. Jadi kalau saya jalankan hasilnya apa? Logikanya yang dicetak adalah 150. Selamat, Anda mendapatkan uang 150. Mas, saya coba untuk menambahkan kondisi lagi atau syarat lagi boleh nggak? Ya boleh lah. Suka hati kau lah. Suka hati gitu kan. Oke, saya coba menambahkan tentang asal kota Sabang. Jadi kalau kota Sabang karena memang harus nyebrang laut gitu kan, ya harus menggunakan fasilitas kapal lagi, saya tambah uang sakumu 200.000 rupiah. Yeay, kamu harus menghabiskan dalam waktu 5 menit. Kalau nggak habis kamu didenda 500. Kasihan deh lo. Oke, untuk penambahan syaratnya maka kamu harus menambahkan else if lagi. Jadi else if itu bisa unlimited. If hanya sekali dalam satu rangkaian, else if bisa berulang-ulang gitu ya. Jadi else if lagi dan seterusnya. Kalau saya pastikan ini berarti 200.000. Berarti kalau di sini saya tambahkan Sabang, pastinya bakalan Sabang yang akan diproses. Berarti Banda Aceh tidak bakalan dibaca. Nah, ini 200.000. Berarti pembacaan sistem itu kalau diawali dari atas dia seperti ini. Oh, variabel kota adalah Sabang. Biar ingat ya, bahwasanya saya adalah Sabang. Nah, gitu. Ketika ditanya, apakah kamu Banda Aceh? Tidak. Lompat lagi. Apakah kamu Aceh besar? Tidak. Apakah kamu Sabang? Oh iya. Seret. Gini. Nah, sekarang saya tambahkan untuk Mas. Itu kan syaratnya kan betulan itu Banda Aceh besar Sabang. Tapi ternyata saya itu bukan dari ketiganya, Mas. Saya berasal dari Jakarta misalnya. Jakarta. Saya berasal dari Jakarta, Mas. Apa yang saya dapatkan? Oke, kita lihat aja dulu. Kalau kita jalankan, wah ternyata kamu nggak dapat apa-apa. Mas, kasihan ya kalau orang-orang yang tidak masuk dalam syarat itu nggak dapat apa-apa. Boleh nggak, Mas, kalau dia dapat uang dengar aja 10.000 aja, gimana caranya? Oke, bagi kamu yang tidak berasal dari 3 syarat ini, jangan berkecil hati. Saya akan memberikan 10.000. Bagaimana, Mas, penulisannya? Apakah semua kota harus disebutkan? Tidak perlu, teman-teman semua. Kamu hanya menyebutkan kata kunci terakhir adalah else. Else aja, else tok. Else mantong ya, else mantong. Nah, gitu. Else tok aja. Kenapa? Artinya else ini akan dibaca ketika variabel ini tidak ditemukan dalam semua syaratnya. Syaratnya ada 100 sekalipun. Kalau ini tidak dijumpai, maka else yang terakhir. Maaf ya, misalnya, maaf ya. Ini cuman uang denger aja 100.000 boleh. Misalnya ini bahasa-bahasa Melayu nih kan. Oke, saya akan jalankan hasilnya apa. Hasilnya adalah, ya maaf ya, ini cuan. Cuan. Ini cuan, ini cuman 100 uang dengar aja 100.000 boleh. Oke, saya tulis Surabaya sekalipun. Ya, 100 Surabaya sekalipun. Hasilnya juga maaf ya, ini cuman uang dengar aja 10.000. Saya tulis Lamongan. Nah, Lamongan ini kota kelahiran saya ini. Ya. Oke, saya jalankan, hasilnya adalah maaf ya. Jadi apapun yang kamu tulis di sini apabila tidak masuk dalam rangkaian ini, maka dia akan dibaca yang ini. Nah, oke, teman-teman, mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan pemahaman di dalam belajar decision maker untuk pemrograman Dart. Oke, apabila ada pertanyaan silakan di komen saja di video ini dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan saya tunggu di video berikutnya. See you.